Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan untuk membahas akuntansi piutang, yaitu terkait dengan taksiran kerugian piutang dengan pendekatan analisa umur piutang. Analisa umur piutang ini ada juga yang menyebut dengan istilah aging schedule. Dalam analisa umur piutang dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu piutang yang belum lewat jatuh tempo dan piutang yang lewat jatuh tempo. Dalam hal ini kita menggunakan batasan saat penyusunan laporan keuangan. Untuk piutang yang belum lewat jatuh tempo, ini merupakan piutang yang pada saat penyusunan laporan keuangan atau akhir periode belum melebihi batas akhir syarat pembayaran. Sedangkan untuk piutang yang lewat jatuh tempo, merupakan piutang yang pada saat penyusunan laporan keuangan atau akhir periode ini telah melebihi batas akhir syarat pembayaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, misalnya tanggal 15 Desember tahun 2021 dijual barang dagangan kepada pelanggan XYZ senilai 2 juta dengan termin N30. Ini berarti bahwa pembayaran paling lambat atau jatuh tempo 30 hari setelah tanggal transaksi, yaitu 14 Januari tahun 2022. Ini dihitung dari setelah tanggal transaksi untuk bulan Desember, yaitu tanggal 16 sampai dengan 31 Desember, ini sebanyak 16 hari, dan pada bulan Januari sebanyak 14 hari, sehingga jumlahnya 30 hari yang merupakan batas akhir dari pembayaran transaksi tanggal 15 Desember 2021. Jika pada tanggal 31 Desember 2021 disusun laporan keuangan dan belum ada pelunasan, yang tadi barusan kita hitung, berarti selama 16 hari, kalau sampai dengan 31 Desember 2021, maka piutang ini dapat kita kelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo. Karena sampai dengan 31 Desember baru 16 hari, sementara batas akhirnya adalah 30 hari ataupun 14 Januari 2022. Untuk contoh berikutnya, misalnya transaksi tanggal 1 November dijual barang dagangan kepada pelanggan XYZ senilai 2 juta dengan termin N30. Di contoh yang pertama tanggalnya 15 Desember. Untuk contoh ini 1 November 2021. Maka di sini tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 1 Desember 2021, 30 hari setelah tanggal transaksi. Untuk bulan November ada 30 hari, transaksinya tanggal 1, berarti masih ada 29 hari, sehingga jatuh temponya atau paling lambat pembayaran itu tanggal 1 Desember 2021. Jika pada tanggal 31 Desember 2021 disusun laporan keuangan dan belum ada pelunasan, maka umur piutang kalau kita hitung dari setelah tanggal transaksi, bulan November 29 hari dan bulan Desember 31 hari, maka piutang tersebut berumur 60 hari. Kalau berumur 60 hari, sementara belum ada pelunasan, dan batas akhir itu adalah 30 hari, maka bisa kita kelompokkan piutang ini merupakan piutang yang lewat jatuh tempo 30 hari. Sebagai ilustrasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan bagaimana penghitungan taksiran kerugian piutang dengan analisa umur piutang, di sini dicontohkan perusahaan memiliki piutang kepada 5 debitur, yaitu PT Mawar, PT Anggrek, CV Melati, CV Matahari, dan PT Flamboyan. Jumlah piutangnya 250 juta, dengan rincian masing-masing PT Mawar 45 juta, PT Anggrek 60 juta, CV Melati 75 juta, CV Matahari 50 juta, PT Flamboyan 20 juta. Selanjutnya, dari masing-masing piutang di sini, kita kelompokkan
untuk kelompok yang belum lewat jatuh tempo dan yang lewat jatuh tempo. Untuk yang lewat jatuh tempo, misalnya kita kelompokkan lagi yang lewat jatuh tempo 1-30 hari, yang lewat jatuh tempo 31-60 hari, yang lewat jatuh tempo 61-90 hari, dan yang lewat jatuh tempo di atas 90 hari. Selanjutnya, untuk prosentase taksiran kerugian piutang, misalnya yang belum jatuh tempo, di sini 0,50%, kemudian yang lewat jatuh tempo 1-30 hari 1%, lewat jatuh tempo 31-60 hari 2,5%, lewat jatuh tempo 61-90 hari 5%, dan yang lewat jatuh tempo di atas 90 hari 10%. Untuk pengelompokan di sini lewat jatuh tempo hari dan nilai prosentase taksiran kerugian piutang ini berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan ataupun entitas maupun lembaga. Sehingga untuk pengelompokan ini dapat berbeda-beda termasuk nilai prosentase taksiran kerugian piutang. Antar perusahaan, antar entitas, antar lembaga bisa berbeda-beda. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian untuk nilai piutang di sini, misalnya PT Mawar, 45 juta, yang belum lewat jatuh tempo itu senilai 25 juta. Kemudian dari nilai 45 juta ini, yang sudah lewat jatuh tempo, masuk dalam kelompok 1-30 hari, itu 10 juta. Yang lewat jatuh tempo 31-60 hari, ini 6 juta. Kemudian yang lewat jatuh tempo 61-90 hari, itu 4 juta. Artinya bahwa piutang 45 juta di sini, ini terdiri dari beberapa kelompok piutang yang sebelumnya transaksi kepada PT Mawar ini terjadi beberapa kali. Sehingga di sini terjadi piutang dengan kelompok umur piutang yang berbeda-beda. Ini cara yang sama untuk membaca piutang pada debitur-debitur yang lain yang dikelompokkan ke dalam umur belum lewat jatuh tempo dan yang telah lewat jatuh tempo. Hasil pengelompokan di sini, misalnya untuk yang belum lewat jatuh tempo jumlahnya 110 juta. Yang lewat jatuh tempo 1-30 hari 48 juta. Yang lewat jatuh tempo 31-60 hari 34 juta. Yang lewat jatuh tempo 61-90 hari 41 juta. Dan yang lewat jatuh tempo di atas 90 hari yaitu 17 juta. Setelah kita hitung umur piutang yang sudah kita kelompokkan di sini, selanjutnya kita kalikan dengan prosentase tertentu dari taksiran kerugian piutang untuk masing-masing kelompok umur piutang. Yang belum jatuh tempo di sini 0,50% dikalikan 110 juta. Taksiran kerugian piutang hasil penghitungan 550.000. Ini dihitung dari 0,50% dikalikan 110 juta. Kemudian untuk yang 1-30 hari lewat jatuh tempo, 1% dikalikan 48 juta, hasilnya 480.000. Yang lewat jatuh tempo, 31-60 hari, 2,5% dikalikan 34 juta, hasilnya 850.000. 61-90 hari, 5% dikalikan 41 juta, hasilnya 2.050.000. Dan yang lewat 90 hari, 10% dikalikan 17 juta, hasilnya 1.700.000. Jumlah taksiran kerugian piutangnya adalah 5.630.000. Setelah kita mengelompokkan dan menghitung berapa nilai taksiran kerugian piutang berdasarkan tabel analisa umur piutang di sini, selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian. Dengan kondisi yang pertama, misalnya saldo cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2022, ini misalnya saldonya 0. Maka jurnal yang kita buat yaitu kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang
senilai 5.630.000 sesuai dengan hasil penghitungan dalam tabel analisa umur piutang. Kalau kita posting ke dalam rekening buku besar, kerugian piutang 5.630.000 debit di sini, dan cadangan kerugian piutangnya kredit 5.630.000. Adjustment ini merupakan pemostingan dari jurnal penyesuaian ini. Untuk saldo merupakan jumlah. Selanjutnya kalau kita sajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, piutang dagangnya adalah 250 juta, kemudian cadangan kerugian piutang 5.630.000 di sini. Ini merupakan perkiraan dari nilai piutang yang tidak bisa ditagih atau tidak bisa direalisasikan, sehingga nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau direalisasikan yaitu 244.370.000. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua, misalnya saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 ini bersaldo kredit senilai 2.500.000. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat, kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit senilai 3.130. Nilai taksiran kerugian piutang dalam tabel analisa umur piutang yaitu 5.630. Sementara kondisinya sudah ada saldo kredit 2.500.000, sehingga nilai yang kita buat dalam jurnal penyesuaian yaitu kekurangannya 3.130.000. Kalau kita posting ke dalam buku besar, kerugian piutang 3.130.000, kemudian cadangan kerugian piutang, saldo sebelumnya 2.500.000 dari penyesuaian adjustment 3.130.000 sehingga saldonya 5.630.000. Kalau kita sajikan dalam laporan neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang 5.630.000, dan nilai piutang yang diperkirakan dapat direalisasikan yaitu 244.370.000. Selanjutnya, jika kondisinya saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 ini bersaldo debit 1.500.000, maka jurnal yang kita buat yaitu kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit senilai 7.130.000. Kita perhatikan dalam pemostingan buku besar, kerugian piutang 7.130.000 dalam cadangan kerugian piutang, saldo sebelumnya debit 1.500.000, adanya penyesuaian adjustment 7.130.000, sehingga saldonya 5.630.000 sesuai dengan hasil penghitungan dalam tabel analisa umur piutang. Selanjutnya dalam laporan neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang 5.630.000, dan nilai piutang yang diperkirakan dapat direalisasikan yaitu 244.370.000. Demikian untuk pembahasan taksiran kerugian piutang dengan pendekatan analisa umur piutang. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada koreksi, silakan bisa disampaikan dalam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.